俺はルフィ、海賊王になる男だ。 Monkey D. Luffy, main character of One Piece. 20 tahun lebih, One Piece menemani kehidupan manusia di seluruh dunia. Dan tokoh paling ikoniknya tentu sang karakter utama, Luffy. Seorang pemuda dengan cita-cita menjadi raja bajak laut. Dan karena cita-cita besarnya itu, dia telah banyak mengubah tatanan dunia. Namun apakah pemuda di dunia nyata bisa melakukan hal-hal seperti Luffy? Ya enggak lah, ya nggak mungkin. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Luffy, dari sifat-sifat Luffy. Tadinya panjang banget untuk membahas itu, tapi di video kali ini admin coba rangkumkan beberapa sifat atau beberapa karakter dari Luffy yang bisa kita ambil untuk kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk anak muda. Oke, yang pertama tentunya Luffy memiliki impian yang besar. Luffy bermimpi menjadi seorang raja bajak laut. Dan ini sudah dari awal-awal cerita One Piece kita tahu. Bahkan sampai sekarang dia masih bercita-cita menjadi raja bajak laut itu. Di samping cita-cita sebenarnya yang dia katakan ke Konya dan Seng serta Ace mengenai tujuan utamanya menjadi raja bajak laut itu apa, tapi dia memiliki impian yang semua orang itu, yang kebanyakan orang itu nggak mau bermimpi menjadi itu. Dan Luffy berani. Dan seperti kata pepatah, bermimpilah kamu setinggi langit, maka ketika kamu jatuh sakit. Enggak ya, maksudnya jatuhnya di antara bintang-bintang begitu. Dan ya, seharusnya pemuda juga memiliki impian yang besar. Impian tentang pekerjaannya, impian tentang pendidikannya, bahkan mungkin percintaannya, impiannya besar lah. Ya walaupun nantinya nggak kesampaian kan, mendekati kan nggak apa-apa gitu. Sifat selanjutnya dari Luffy yang bisa kita contoh adalah optimisme dan percaya diri. Meskipun menghadapi tantangan besar, Luffy selalu optimis dan percaya diri bahwa dia bisa mencapai tujuannya. Hal ini bisa kita lihat ketika Luffy sejatinya dia sudah kalah berkali-kali oleh Crocodile. Kalau nggak salah 2 kali. Tapi dengan kegigihannya, dengan keoptimisannya itu tadi, dia tetap mencoba melawan Crocodile dengan tujuannya tadi untuk mewujudkan impiannya yang pertama, yaitu menjadi raja bajak laut. Tapi tanpa kepercayaan diri dan keoptimisan, apakah mungkin Luffy bisa mengalahkan Crocodile waktu di Arabasta? Mungkin enggak, karena dia kan udah kalah 2 kali nih. Kalau dia udah kalah nih, kayaknya nyerah aja lah, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kuncinya adalah memang optimis dan kepercayaan diri. Itu memang sifat yang harus dimiliki anak muda sih, tanpa alasan ya. Anak muda memang harus percaya diri, anak muda memang harus optimis. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu kan. Ya, selanjutnya sifat Luffy yang bisa kita ambil pelajarannya atau kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari adalah tidak mengenal kata menyerah. Ya, hampir sama dengan optimisme tadi. Bahwasanya Luffy itu dikenal dengan keteguhannya dan tidak pernah menyerah meskipun menghadapi musuh-musuh yang kuat. Ya, seperti tadi ya, dia tetap berada pada jalan untuk mengalahkan Crocodile walau dia telah dikalahkan berkali-kali. Dan ya memang dia tidak mengenal kata menyerah. Coba gagal lagi, coba gagal lagi sampai jatah gagal itu habis. Selanjutnya, sifat yang bisa kita ambil dari Luffy adalah menyukai tantangan dan petualangan ya. Untuk anak muda sendiri, menyukai tantangan dalam hal ini adalah menyukai hal-hal yang berbau atau bernuansa baru begitu. Karena suatu pengalaman akan datang dari suatu hal yang baru kita lakukan. Dan pengalaman adalah guru terbaik untuk kita melakukan apapun ke depannya. Selanjutnya lagi dari sifat Luffy adalah mudah berteman atau humble. Luffy ini orang yang sangat terbuka dan mudah menjalin pertemanan dengan orang lain, bahkan di pertemuan pertamanya. Contohnya Zoro.
Dia sebenarnya nggak kenal Zoro, tapi dengan ya keterbukaannya dan kehambelannya dia mau menyapa Zoro yang waktu itu ada di markas Angkatan Laut ya. Dan dia mengatakan bahwasanya aku ingin jadi bajak laut, kamu mau nggak jadi kruku? Padahal itu baru pertama kali bertemu. Namun feeling seorang ya main karakter atau seorang yang nantinya akan jadi orang besar itu nggak masalah ya. Zoro yang seorang pendekar pedang atau pada waktu itu adalah pemburu bajak laut pun dia menolak. Namun dengan sedikit bumbu-bumbu percakapan, Luffy bisa membujuk Zoro lah untuk akhirnya dia bisa membentuk bajak laut topi jerami, di mana Luffy mengatakan, aku tidak bisa menggunakan pedang dan aku butuh pendekar pedang. Sungguh menarik ya, strategi Luffy mendapatkan teman, di mana dia mengatakan kelemahannya sehingga teman itu bisa menutupi kelemahannya. Oke, sifat selanjutnya yaitu Luffy selalu menepati janji, dan ini seharusnya anak-anak muda banget harus bisa lakukan. Luffy itu sering berjanji untuk ya menyelamatkan, untuk menolong dan sebagainya lah pada orang-orang yang tadinya belum dekat-dekat banget lah sama Luffy. Tapi ya karena janji adalah hutang, Luffy menganggap itu adalah suatu yang harus dilakukan. Dan momen penepatan janji yang paling ikonik dan paling epic menurut saya adalah ketika dia mengatakan akan membebaskan Nami dari Arlong. Itu menurut saya sangat bagus ya, karena dia berani menghancurkan sebuah sistem di sebuah desa yang bahkan warga di desa itu nggak berani gitu loh, tapi dia orang asing masuk dan berani menghancurkan sistem yang ada di desa itu, yang notabene sistem itu merugikan rakyat. Dan karena datangnya seorang bajak laut, akhirnya desa itu menjadi desa yang tentram. Ya demikianlah sifat-sifat Luffy yang sebisa mungkin ya kita lakukan sebagai anak muda, sehingga nantinya mungkin kita bisa menjadi Luffy di dunia nyata. Sekian dari Nombus, selamat tinggal dan bye-bye.